Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafa Mumtazah dengan NIM 1705623 128 dari Prodi S1 Manajemen. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Isel Monika Zalfa dengan NIM 17134233013 dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Perkenalkan, nama saya Ratu Rama Fati dengan NIM 17106233023 dari Prodi S1 Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dengan NIM 17106230002 dari Prodi Bisnis Digital. Submateri yang pertama yaitu makna Al-Quran dari segi etimologi. Etimologi artinya bahasa. Jadi di sini kita akan membahas makna Al-Quran dari segi bahasanya. Banyak pendapat yang mengemukakan makna Al-Quran dari segi bahasa. Di antaranya ada 5, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Al-Farra, Al-Asy'ari, Az-Zajjaj, dan Al-Dihyani. Yang pertama dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa nama Al-Quran itu tidak berasal dari kata apapun. Ia memang khusus diturunkan untuk menjadi nama sebuah kitab, sama seperti kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Dan asal-usul kata Al-Quran ini merupakan bentuk ghairu mushtaq, yaitu tanpa turunan atau tidak mengikuti kata apapun. Jadi Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran memang khusus diturunkan oleh Allah sebagai nama untuk sebuah kitab yang tidak berasal dari kata apapun. Kemudian pendapat yang kedua dari Al-Farra, yaitu berasal dari kata koroin dan bentuk jamaknya itu korinah yang mempunyai arti sebagai petunjuk atau indikator. Dan yang ketiga dari Al-Asy'ari, Al-Quran itu berasal dari kata korona yang artinya menggabungkan atau menghimpun. Kemudian pendapat keempat dari Az-Zajjaj, Al-Quran ditulis dengan hamzah mengikuti wazan fu'lan, diambil dari kata al-qur'u yang artinya mengumpulkan. Kemudian pendapat yang kelima dari Al-Dihyani, Al-Quran berasal dari bentuk masdar kata qoro'a yang artinya membaca, dan lanjutan kata Al-Quran sebagai masdar dari kata qoro'a, yaitu qoro'a yaqro'u Qur'anan, qori'un, pokoknya bentuknya itu makru'un, yaitu isi maf'ul yang artinya dibaca. Dari semua pendapat kelima ini dapat disimpulkan bahwa makna Al-Quran dari segi bahasa itu yaitu sesuatu yang dibaca, seperti dalam surat Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18, Inna alina jam'ahu wa Qur'anah. Jadi pendapat yang paling benar itu nama Al-Quran memang Quran gitu. Jadi yang artinya tadi sesungguhnya kami akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya Quran. Kemudian makna Al-Quran dari segi terminologi. Segi terminologi itu dari segi istilahnya. Yang pendapat yang pertama dari Az-Zuhali. Az-Zuhali berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam Shahif, merupakan ibadah dalam membacanya yang diriwayatkan secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian pendapat yang kedua, As-Sobuni. Al-Quran adalah kalam Allah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi terakhir melalui Al-Amin Jibril yang tertulis dalam Shahif yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, merupakan ibadah dalam membacanya, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian pendapat yang ketiga dari Subhi As-Solih, Al-Quran adalah kalam Allah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam Shahif yang diriwayatkan secara mutawatir dan merupakan ibadah dalam membacanya. Dari ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa makna Al-Quran dari segi terminologi itu kalamullah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril dengan lafaz Arab yang ditulis dalam Shahif dan membacanya dinilai sebagai ibadah dan diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran di sini ada 3.
yaitu fungsi Al-Quran dalam agama Islam, fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu, dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam agama Islam, yaitu sebagai al-huda atau petunjuk, petunjuk bagi kita dalam menjalankan syariat Islam. Dan yang kedua, al-furqan, yang artinya yang membedakan antara hak dan yang batil. Kemudian asyifa, yaitu obat atau penyembuh bagi hati yang dengki atau yang kotor. Kemudian al-mau'izah, yaitu nasihat kepada kita agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian Al-Quran sebagai sumber ilmu, yaitu ada ilmu tauhid, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Kemudian ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu pendekatan diri kepada Allah, dan ilmu filsafat Islam, dan yang kelima ilmu sejarah Islam. Karena dalam Al-Quran ini banyak cerita-cerita sejarah Islam di kehidupan yang lalu. Kemudian fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia, yaitu petunjuk jalan yang lurus, penjelas masalah yang pernah terjadi sebelumnya, yang ketiga memantapkan iman Islam, yang keempat tuntunan dan hukum dalam menjalani kehidupan, dan yang kelima mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kandungan Al-Quran. Kandungan dalam Al-Quran terbagi menjadi 6. Yang pertama, akidah atau keimanan, yaitu keyakinan yang berada dalam hati manusia sepenuh hati. Dalam Al-Quran mengajarkan untuk meyakini Allah yang maha segalanya dan percaya pada rukun iman. Yang kedua, ibadah dan muamalah, yaitu bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mendapatkan ridho Allah dan tata cara berhubungan dengan manusia. Contohnya, seperti sholat, haji, zakat, dan lain-lainnya. Sedangkan contoh dari muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti tata cara jual beli, pidana, hukum waris, politik, dan juga pernikahan. Di dalam Al-Quran memberi petunjuk dan tata cara ibadah maupun muamalah. Yang ketiga, ada akhlak atau budi pekerti, yaitu perilaku yang dimiliki manusia, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Di dalam Al-Quran mengajarkan untuk berperilaku baik pada ucapan dan tingkah lakunya, untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu yang keempat, ada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan dan kaidah bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, yang terbagi menjadi beberapa, yaitu hukum i'tiqodiyah atau hukum yang berkaitan dengan keimanan, hukum moral atau akhlak, hukum yang berhubungan dengan sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat tercela, hukum amaliyah, hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Hukum ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada manusia agar kehidupannya menjadi adil, damai, aman, tentram, sejahtera, dan selamat dunia dan akhirat. Lalu kandungan Al-Quran yang kelima yaitu kisah-kisah. Menceritakan kisah-kisah orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan karena ketidaktaatan pada Allah atau kejayaan karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut bisa dipelajari dan diambil hikmahnya untuk menjadi pelajaran di masa kini agar tidak terulang. Lalu yang keenam dan yang terakhir adalah peringatan. Merupakan kabar gembira bagi orang yang beriman dengan balasan surga dan ancaman bagi manusia yang melanggar dengan balasan neraka. Sejarah pembukuan Al-Quran. Sejarah pembukuan Al-Quran terbagi jadi beberapa masa. Masa yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, beberapa sahabat yang pandai membaca dan menulis ditugaskan untuk mencatat setiap Al-Quran yang turun. Yang dimaksud adalah setiap wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang turun dicatat oleh para sahabatnya. Salah satu sahabatnya yaitu Zaid bin Sabit. Saat itu di Mekah dan Madinah belum mengenal kertas sehingga ayat Al-Quran ditulis di pelepah kurma, tulang-tulang, dan kulit hewan. Al-Quran ditulis di berbagai media dan belum disatukan atau dibukukan karena masih ada ayat yang belum diturunkan. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, muncul kekhawatiran akan punahnya Al-Quran di benak Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur saat berperang melawan kemurtadan dan nabi palsu. Oleh karena itu, Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Mendengar usulan Umar bin Khattab, pembukuan Al-Quran pun dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran era ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam suatu naskah yang rapi dan berurutan. Lalu sejarah pembukaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Utsman,
Islam telah tersebar luas dan banyak juga para penghafal Al-Quran di setiap daerah. Para penduduk di daerah tersebut belajar dari para qori mereka. Namun, cara-cara pembacaan Al-Quran ini juga berbeda-beda di tiap wilayah dan terjadi pertentangan di antara penduduk tersebut yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ufaizah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menyadari hal tersebut dan langsung melaporkannya pada khalifah pada masa itu, yaitu Utsman bin Affan. Utsman juga telah menyadari dan mengatakan bahwa penyebab perbedaan tersebut berasal dari orang-orang yang mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anak-anaknya. Karena merasa khawatir akan terus terjadi pertentangan serta perselisihan ke depannya, maka Utsman dan para sahabat sepakat untuk menyalin mushaf yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan para kaum muslimin di seluruh daerah dengan satu bacaan yang sama. Utsman melakukan semua ini untuk menyatukan seluruh umat muslim supaya tidak terjadi pertentangan antar saudara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran ini terdapat di lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, serta lingkungan pekerjaan. Dalam lingkungan pendidikan, sekolah menjadi lembaga yang formal, menjadi wadah dalam pembentukan karakter. Nah, unsur yang terpenting dalam sekolah itu yaitu tenaga pengajar yang biasa disebut guru. Nah, peran guru ini meliputi yang pertama yaitu yatu, yang artinya membacakan. Contohnya yaitu seorang guru membacakan Al-Quran kepada siswa. Yang kedua yaitu yuzaki, yang artinya mensucikan. Contohnya yaitu seorang guru mencegah siswa untuk melakukan hal yang menyimpang. Yang ketiga yaitu yu'alimu atau mengajarkan. Contohnya seorang guru mengajarkan Al-Quran. Nilai Al-Quran bisa disampaikan oleh siswa karena adanya guru. Maka dari itu, guru harus memikul tanggung jawab yang besar untuk mendidik siswa untuk mencintai Al-Quran. Mempelajari serta memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran sehingga siswa dalam menyelesaikan setiap masalah berdasar dengan tuntutan Al-Quran. Selanjutnya yaitu dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini merupakan penanaman awal dari prinsip keimanan seorang anak. Lingkungan keluarga berpengaruh sangat besar terhadap pendidikan anak. Keluarga ini menjadi landasan pertama pada keteladanan anak. Orang tua harus mengajarkan Al-Quran dan keimanan sejak anak usia dini. Nah, menanamkan akidah Islam dapat menjadi sebagai acuan dalam berpikir dan bertindak. Menanamkan Al-Quran adalah sumber kebenaran dan menciptakan lingkungan keluarga yang agamis. Lalu selanjutnya, di lingkungan pekerjaan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak menjelaskan tentang aturan dalam bekerja, seperti penggunaan waktu dalam bekerja. Selain itu juga Al-Quran mengajarkan untuk menghargai waktu agar seimbang antara ibadah dan pekerjaan. Jadi saat bekerja kita harus tetap mengingat untuk beribadah. Lalu dalam bekerja kita harus memiliki sifat tekun, sabar, jujur, dan bertanggung jawab serta amanah. Al-Quran juga mengatur etika seorang muslim untuk bekerja yang wajib dilakukan tanpa menghiraukan jabatan, pangkat, status, usia, dan tempat. Untuk menerapkan konsep operasional dalam kantor seperti masuk kantor tepat waktu seperti waktu yang ditetapkan, aktif mengikuti kegiatan sosial kantor, dan selalu berada di kantor untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, dalam lingkungan kerja kita juga harus menjaga hubungan silaturahmi antar rekan kerja. Selanjutnya yaitu keanekaragaman corak Al-Quran. Corak Al-Quran ini ada 6. Yang pertama yaitu corak lugawi. Corak lugawi ini merupakan penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Tafsir model ini biasanya banyak diwarnai dengan kupasan kata per kata atau tahlil alfaz, mulai dari asal bentuk kosakata sampai pada kajian terkait gramatika, seperti tinjauan aspek nahwu, sarf, kemudian dilanjutkan dengan qiraat. Yang kedua yaitu corak filsafat. Corak filsafat ini merupakan penafsiran Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Corak filsafat ini muncul pada saat perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam. Bersamaan dengan itu, pada masa Khilafah Abbasiyah, banyak digalakkan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Nah, di antara buku-buku itu yang diterjemahkan tersebut adalah banyak buku filsafat. Jadi itu adalah asal-usul munculnya corak filsafat ini. Yang ketiga yaitu corak ilmiah atau ilmi. Corak ini merupakan penafsiran Al-Quran dengan menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, muncullah usaha-usaha penafsiran Al-Quran yang sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. Lalu selanjutnya ada corak fikih. Corak fikih ini menjelaskan hukum-hukum fikih dalam ayat-ayat Al-Quran, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Tafsir ini lebih populer disebut dengan tafsir ayat al-ahkam atau tafsir ahkam.
karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum Al-Quran. Lalu selanjutnya yaitu corak tasawuf. Corak ini muncul akibat gerakan sufi kepada reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi. Di samping karena itu, faktor lain adalah karena berkembangnya era penerjemahan karya-karya filsafat Yunani di dunia Islam. Maka muncullah pula tafsir-tafsir sufi falsafi. Lalu yang terakhir adalah corak al-adabi wa al-ijtimai. Tafsir ini berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan atau bisa disebut dengan tafsir sosio-kultural. Nah, corak ini adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya adalah dialektika Quran dan budaya. Jadi, seiring berkembangnya zaman, model penafsiran Al-Quran juga ikut berkembang dari masa klasik hingga masa modern, yang mana hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi hubungan antara Al-Quran dengan budaya manusia itu sendiri. Sebagai kitab suci yang memberikan petunjuk kepada manusia, Al-Quran ini menolak budaya yang tidak sesuai dengan ajarannya. Sebagai contoh, banyak yang menyamakan syair atau puisi dengan Al-Quran karena esensi keduanya sebagai komunikasi. Tetapi Al-Quran menolak dirinya disebut syair atau puisi dan juga menolak Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penyair. Al-Quran sendiri, meskipun Al-Quran sendiri menolak disebut sebagai syair atau puisi, akan tetapi di dalam Al-Quran mengandung nilai sastrawi sebagaimana bangsa Arab maju dalam bidang sastra kala itu. Yang ditolak Al-Quran sendiri juga adalah hal-hal yang mengarahkan kepada hal-hal keburukan. Selanjutnya adalah rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Jadi, karena banyak orang yang salah menafsirkan Al-Quran, maka para ahli meminta untuk merekonstruksi atau menyusun kembali penafsiran Al-Quran dengan tujuan mengembalikan maksud utama dari Al-Quran. Segala bentuk penafsiran pada dasarnya berhubungan dengan adanya sebuah tradisi. Banyak yang berpendapat bahwa penyebab krisis yang terjadi di dunia Islam adalah karena adanya tradisi. Jalan keluar yang dianjurkan oleh mereka seringkali dengan meninggalkan ikatan tradisi dan kembali kepada Al-Quran. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa penafsiran itu tidak bisa sepenuhnya berdasarkan teks, tapi pasti akan terkait dengan muatan historisnya. Adapun latar belakang dari adanya rekonstruksi tersebut, yang pertama, Al-Quran itu adalah dokumen untuk manusia. Sebagai dokumen untuk manusia itu sendiri, Al-Quran harus selalu memberikan bimbingan kepada manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, Al-Quran itu harus menjadi sumber dan pegangan bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai petunjuk Allah yang jelas berkaitan bagi manusia itu sendiri. Pesan-pesan Al-Quran bersifat universal dan ini disepakati oleh semua umat Islam. Persoalannya adalah bagaimana agar pesan-pesan dari Al-Quran yang universal itu bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh setiap orang nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.